Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, di Indonesia, di dunia, di luar dunia, kan tahun 2025 mau ekspansi Mars ya, kata Elon Musk ya. Jadi mungkin aja ada di antara Anda yang sudah berada di luar dunia, bukan dunia lain ya. Oke, ini Jakarta redup dan sebagian besar udah hujan dan saya khawatir sekali dengan keberadaan saudara-saudara kita, rakyat di Teluk Jakarta ya, di pesisir pantai Jakarta dan juga di kawasan di utara Jakarta ya, yang ada sekitar 17 titik di Jakarta Utara yang ya 5 tahun terakhir ini kemudian jadi banjir, dan banjirnya tuh makin tahun makin tinggi gitu ya. Kawasannya tuh ya Kamal, Kamal Muara, Kamal, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, kemudian Pantai Mutiara juga tuh yang kawasan elit juga, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan barangkali mungkin kalau sesuai sama ramalannya ya bisa sampai ke Jakarta Pusat ya, karena dekat ya daerah Kemayoran sampai ke Monas itu. Nah, sebenarnya teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya dari dulu ya, kalau Anda suka lihat postingan saya maupun video saya kan nggak pernah percaya bahwa Jakarta banjir itu karena ada dua alasan gitu, ada dua sebab. Satu tuh kutub utara tuh mencair gitu. Saya kan nggak pernah percaya dengan itu. Biar saya dibully juga saya akan bilang bahwa saya nggak akan percaya Jakarta tenggelam itu karena kutubnya mencair, kutub utara mencair ya. Karena kalau benar terjadi eh, pencairan kutub dalam jumlah yang masif, maka yang tenggelam dulu itu adalah New York. Bukan yang ada patung Liberty-nya itu, bukan Jakarta, karena Jakarta untuk sampai mencapai kutubnya itu sampai bikin banjir Jakarta itu butuh banjir besar seperti 12.000 tahun yang lalu, dan it is very impossible ya. Jadi saya nggak percaya itu. Kedua, adanya selalu statement-statement dari para pejabat bahwa muka air tanah Jakarta itu turun karena pengambilan atau penghisapan dari air tanah yang besar-besaran dan berlebihan. Oke, kalau itu masih rada-rada oke lah ya gitu ya, karena memang ada dasar saintifiknya, ada dasar ilmiahnya. Masalahnya adalah siapa yang tiba-tiba menghisap air tanah yang banyak itu, karena penduduk Jakarta sebenarnya ya, sahabat Dokter Tifa semua, penduduk Jakarta itu sebenarnya agak kurang lebih itu stagnan ya, tidak ada penambahan yang berlebihan. Kenapa? Karena 3 sampai 5 tahun terakhir sebenarnya pertambahan penduduk Indonesia dan dunia itu mengalami decrease ya, mengalami penurunan pertambahan jumlah penduduk yang masif baik di Indonesia maupun di dunia, dan tentu saja di Jakarta. Dan karena 3 tahun ini adalah masa-masa resesi ekonomi akibat pandemi, maka sebenarnya urbanisasi atau migrasi dari penduduk desa ke Jakarta itu udah jauh berkurang dibandingkan zaman dulu-dulu ya, di mana Jakarta itu menjadi magnet. Apalagi sejak 3 tahun terakhir, ketika kemudian pemerintah yang kemarin rezim si Jokowi itu bilang bahwa Jakarta akan pindah sebagai ibu kotanya tuh pindah ke IKN, maka Jakarta udah mulai kehilangan magnet. Makanya kalau kemudian dalam 3 sampai 5 tahun terakhir ini muka air tanah menurun karena dihisap, itu penduduk yang dari mana nih ceritanya gitu ya. Jadi agak-agak make sense, tapi kita mesti gali ya. Jadi nomor satu tuh saya nggak percaya at all. Apalagi ketidakpercayaan saya terhadap isu global climate change itu dapat validasi dari tokoh besar dunia loh. Dari Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih Donald Trump. Jadi saya happy karena ada tokoh besar yang ya tentu saja Anda tahulah kapasitasnya luar biasa gitu ya, yang memvalidasi dan bersetuju dengan saya bahwa yang namanya global climate change itu scamnya NWO, scamnya gerombolan GP gitu ya, itu dimana eh, Pak Pak Trump ini nggak ada di sana, dan saya dari dulu juga nggak percaya dengan isu global climate change karena banyak juga ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya bumi ini mengalami pendinginan karena apa? Ada satu, karena matahari itu intensitas cahayanya itu mulai berkurang, kemudian ya karena macam-macam sebab termasuk adanya macam-macam, adanya teknologi macam-macam yang tidak akan saya bahas di sini. Karena saya mau fokus ya pada persoalan Jakarta banjir itu karena apa ya. Jadi Jakarta banjir setelah kita udah mendapatkan
puzzle-puzzle apa sih sesungguhnya yang terjadi di Jakarta dalam kurang lebih 10 tahun ini, ya kan? Sejak 2014, sejak rezim kemarin, dan masif sekali sehingga mengakibatkan segala daya dan upaya yang dipakai untuk membuat Jakarta itu bersih dari banjir itu jadi nggak bisa lagi dan malah tambah banjir lagi belakangan gitu. Kenapa itu? Ya sebabnya sebenarnya para ahli ya. Saya mau meminjam pikirannya para ahli ya. Saya kan bukan ahli banjir, saya bukan ahli oceanografi. Saya minjem minjem pikirannya para ahli itu dan sekaligus kan kita juga orang cerdas ya. Saya akan ngajak teman-teman sahabat Dr. Tifa untuk kita belajar cerdas karena kita punya otak sama-sama 2550 volume. Ya, sama dengan gedenya otaknya Elon Musk. Jadi nggak ada alasan buat kita tuh nggak cerdas dan begitu aja menerima informasi itu mentah-mentah ya. Jadi Jakarta indeed, indeed banjir Jakarta itu karena reklamasi yang terjadi secara masif 10 tahun ini di Teluk Jakarta. Selama ini rakyat Indonesia itu dibuat gampang banget bodoh gitu ya dengan mohon maaf ya saya pakai istilah itu karena plain language aja deh. Kenapa tuh percaya sama propaganda? Propaganda baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menyatakan bahwa nanti tahun 2050 which is itu nggak lama lagi kan ya kalau dihitung dari sekarang tahun 2025 ya. Artinya kapan tuh? 25 tahun lagi. Jakarta entire Jakarta akan terendam banjir karena kutub utara mencair gitu dan kayak yang pada percaya semua kayak ke freeze gitu otaknya pikirannya sehingga tidak mampu untuk mencerna. Nah kan saya bukan kelompok yang kayak gitu karena otak saya itu sangat maksudnya susah sekali untuk nge-freeze, susah sekali untuk untuk membeku ya. Jadi udah mulai dari situ yang kemudian saya melakukan riset untuk mencari tahu apa sebenarnya global climate change, kemudian kepentingan-kepentingan apa di balik isu global climate change sampai yang kayak kutub utara mencair dan sebagainya dan orang dipaksa untuk percaya. Kemudian Jakarta banjir karena muka air tanah turun ya. Buktinya nih ya, kawasan Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Barat tuh banjir kurang lebih masifnya tuh selama 5 tahun terakhir ini ya. Bahkan nih ya, orang-orang yang menyatakan bahwa benar loh Jakarta akan terendam banjir karena kutub utara mencair dan karena muka air tanah turun itu disampaikan oleh pejabat-pejabat elit pemerintahan pusat di rezim yang kemarin, bahkan oleh Pemprov DKI Jakarta loh. Kan itu kan mereka terus-terusan kenapa untuk melakukan legitimasi agar Jakarta tuh rakyat Indonesia tuh percaya bahwa Jakarta emang mau banjir dan ibu kota bisa dipindah di IKN. Artinya di sini apa tuh? Propaganda-propaganda dan kepentingan-kepentingan atas isu Jakarta bakal banjir itu sebenarnya yang memiliki kepentingan tuh banyak pihak. Ya, salah satunya ya tentu saja pengembang PIK ya. Salah satunya tuh pasti kan pengembang PIK ya karena mereka ingin ya bersama dengan pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap reklamasi Teluk Jakarta menghasilkan sebuah daratan besar yang nanti akan menjadi kawasan kawasan super elit yang namanya PIK 1 sampai PIK 11. Itulah yang membuat Jakarta old ya, Jakarta tua ya, sampai ke Jakarta ujung selatan itu mengalami banjir ya pada waktunya nanti. Jadi banjirnya itu karena reklamasi Teluk Jakarta, sahabat semuanya, eksploitasi kawasan pesisir pantai, dan kemudian karena di sana dibangun pembangunan yang sangat masif, itu membutuhkan air tanah yang sangat banyak, ya kan? Kemudian juga kawasan PIK 1 dan PIK 2 itu udah jadi dan kemudian menjadi kawasan destinasi wisata maupun tempat tinggal sehingga kebutuhan akan air tanah itu pasti menjadi amat sangat jumlahnya sangat banyak ya. Jadi eksploitasi lahan pesisir Jakarta oleh manusia yang punya kepentingan itulah menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu amblesnya permukaan air tanah dan terjadi apa tuh? Terjadi intrusi air laut. Jadi air laut tuh balik lagi ke darat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang ngomong nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ini seorang pakar geodesi dan geomatika dari ITB. Ini saya pinjam pikirannya ya. Namanya tuh Mas Heri Andreas. Salam kenal Mas.
Jadi Mas Heri ini sampaikan bahwa banjir rob yang terjadi di utara Jakarta dan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir itu lebih banyak disebabkan oleh man-made disaster, bukan natural disaster kayak kutub mencair karena global climate change dan sebagainya itu enggak ya. Nah, berarti Mas Heri ini sekubu sama saya nih. Terus kemudian ya salah satu man-made disasternya itulah manusia ya terjadinya proyek reklamasi yang gila-gilaan di pesisir Jakarta itu gitu ya. Ada satu lagi pakar kelautan namanya Pak ya Pak atau Mas lah Muslim Muin. Ini akibat reklamasi yang dilakukan karena reklamasi itu kan memundurkan air laut begitu kan ya, memundurkan air laut. Kemudian mereka tentu saja nggak mau kena air juga yang dari darat begitu, maka 13 aliran sungai Jakarta itu kan ditutup. Ya ditutup air muaranya tuh ditutup, ditimbun, kebayang nggak? Jadi aliran sungai yang dari Jakarta dan Jakarta tuh bukan hanya dari Jakarta ya, dari Bogor yang kawasan-kawasan tinggi itu dari Bogor, dari Sentul, dari Depok gitu kan ya kawasan tinggi seperti itu dari Ciputat itu kan kawasan-kawasan tinggi yang kemudian menggenangi Jakarta, kemudian Jakarta oleh Allah Subhanahu wa taala tuh dikasih 13 sungai, ada yang alami dan ada yang buatan namanya Cici-Cici itu 13 sungai seluruhnya itu membawa air dari Jakarta ke laut lepas di Teluk Jakarta. Nah, 13 aliran sungai itu kan ditutup, ditimbun dan segala macam. Akibatnya apa dong? Akibatnya kemudian aliran sungai itu tertutup dan air dari eh, darat yang air hujan itu yang harusnya ke laut kan balik lagi ke darat dan air laut pun juga kemudian karena dihambat oleh reklamasi dan di atas sana di atas kok di atas sih di jauh di mana tuh jauh di laut sana itu kan sedang dibangun juga giant giant seawall kan. Eh, apa namanya benteng benteng laut begitu kan ya benteng Takeshi benteng laut gitu akibatnya apa ya akibatnya sisa air laut yang ada di bentengan itu ya kan balik lagi ke darat Jakarta kan bisa kebayangkan ya dengan bahas apa ya dengan penjelasan saya yang sederhana ini kebayangkan nah automatically Jakarta tua nih Jakarta tempat saya tinggal dan Jakarta Old Jakarta lah ya karena mereka yang direklamasi itu yang katanya mau sampai 35.000 hektar peak entire peak itu namanya Jakarta Baru atau the the new Jakarta. Sementara Jakarta ini, Jakarta biasa ini disebut ya, saya sebut apa Jakarta Old ya Jakarta tua. Ya jadi kubangan air kan ya, bahkan dalam beberapa kali itu istana pun sampai kebanjiran, istana yang ada di Monas di titik nol Jakarta itu pun kebanjiran. Ya karena itu. Kemudian dari mulai yang reklamasi awal banget ya, itu ada kepresnya zamannya Pak Soeharto tahun 1995 rencananya ada reklamasi sebanyak 17 pulau pulau A sampai pulau Q ya daratannya itu seluas 5.153 hektar dan itulah yang membentuk pulau-pulau reklamasi di Jakarta ini baru bicara rencana reklamasi 30 tahun yang lalu ya belum aktivasi reklamasi yang terjadi belakangan ini ya dan tentu saja proyek ini tentu akan berdampak besar terhadap lingkungan pantai utara Jakarta, ya kan? Perubahan ekosistemnya, kemudian adanya hutan mangrove di tepi pantai, itu kan menahan air, menahan air laut menuju ke darat kan, dia penahan air. Tapi udah dari sejak reklamasi itu terjadi di 30 tahun yang lalu itu kan terus-menerus dibabat habis dan kemudian berganti dengan pemukiman-pemukiman yang baru ya, belum kita bicara reklamasi ya. Seperti di Pantai Mutiara, kemudian di Ancol, kemudian ya kawasan-kawasan baru lah ya, Kamal dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian menerus jauh ke laut dan membuat pulau-pulau baru. Artinya kan ekosistem penahan banjir mangrove di situ kan udah habis tuh kan. Ya. Kemudian area laut yang landai kan. Jadi kira-kira ya, kira-kira itu kalau menurut referensi laut
Teluk Jakarta sampai menerus ya sampai ke perbatasan Pulau Seribu dan terus lagi sampai ke dekat sama Kalimantan tuh sebenarnya kan rata-rata itu 46 meter aja sih dalamnya ya. Jadi nggak terlalu dalam dan Teluk Jakarta itu paling-paling cuma 4 sampai 6 meter. Jadi nggak dalam ya, nggak dalam. Dia kan landai gitu kan ya. Dia landai secara alamnya kan dia landai. Kemudian ada sungai-sungai begitu. Tapi karena kemudian ini direklamasi, otomatis kan lautan itu kemudian kan ditimbun sama pasir-pasir dari pulau-pulau yang dipindahkan ya. Jadi sebenarnya ya secara jujur Indonesia ini yang dihitung tuh ada 17.000 pulau, sekarang ya barangkali mungkin nggak 17.000 pulau lagi ya. Karena sebagian dipindah ke reklamasi Jakarta dan 40 reklamasi lain di seluruh Indonesia dan sebagian pulau itu dijual ke Singapura untuk membuat reklamasinya negara Singapura. Jadi kayaknya sih nggak bakalan 17.000 pulau deh. Mungkin sekarang tinggal 15-an ribu pulau ya pindah. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Ya, udah kita berpikir anak SD aja. Ya, tentu saja Jakarta Lama akan kebanjiran karena udah terjadi penimbunan tanah di laut yang sedianya tuh sebagai tempat buangan air dari darat udah nggak bisa lagi airnya membalik karena reklamasi karena sedimentasi balik lagi jadilah Jakarta itu sebagai kubangan air. Kan gitu tuh ya. Terus sungainya pun muaranya ditutup. Gimana gitu. Terus ada bahayanya lagi ya teman-teman ya, karena di zaman dulu Teluk Jakarta itu kan sebagiannya terutama di daerah Jakarta Barat ke sana ya ke Tangerang, ke Banten itu daerah kawasan industri kan. Kenapa sih kawasan industri banyak di tepi pantai? Karena memang memudahkan untuk pembuangan limbah kan. Pembuangan limbah dari industri itu kan terbuang di laut dan terjadi secara teoritis itu terjadi proses pencucian limbah-limbah kimia itu oleh air laut itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang ketika kemudian si laut itu jadi reklamasi, gimana tuh ceritanya tuh teman-teman? Kemudian lautnya itu apa? Halangi begitu. Ya mekanisme pencucian limbah yang dibuang dari industri itu kan nggak terjadi lagi dan akibatnya itu benar-benar udah kayak septic tank limbah berbahaya logam-logam berat yang semakin mengendap dan jelas-jelas meracuni dari orang-orang atau penduduk yang tinggal di situ kan ya. Aduh, kebayang banget sih ya, kasihan banget deh penduduk yang tinggal di situ ya. Ya, kemudian eh, para ahli oceanografi, para ahli kelautan yang banyak di Indonesia itu juga sudah wanti-wanti, sudah mengingatkan bahwa tidak hanya reklamasi pulau-pulau yang sekarang ini dibangun secara masif di dalam eh, proyek PIK ini ya, tapi ada sebuah proyek lagi yang didanai oleh APBN APBD nih, namanya tuh Giant Sea Wall ya. Garuda Giant Sea Wall itu kan didanai sama APBN APBD yang katanya bermaksud untuk menahan banjir dari laut kan. Ya, dengan penjelasan saya tadi kan jadi nggak masuk akal kan. Itu nggak ada itu. Jadi banjirnya itu bukan banjir dari darat, tapi banjir dari air laut yang membalik karena justru ada si Giant Sea Wall itu dan ada daerah tepi laut, Teluk Jakarta dan sekarang reklamasi itu yang membuat masyarakat yang tinggal di lahan utara Jakarta, pesisir ya, dan bukan masyarakat yang ada di lahan reklamasi loh ya. Yang tidak terhindar itu kan masyarakat yang tinggal di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat ya. Itu yang akan kena dan indeed udah kena banjir mereka itu. Jadi yang reklamasi yang mereka sekarang ini bertempat tinggal di PIK ya nggak kenapa-kenapa. Dan nih ternyata ada informasi juga nih, sahabat Dotativa semuanya, bahwa urukan lahan reklamasi itu dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan daratan yang muka air tanahnya turun. Kebayang nggak? Jadi artinya area Jakarta Barat sampai pusat dan area Jakarta Utara sampai pusat ya sampai itu kan jadi kayak lembah gitu kan. Jadi kayak ceruk ya, jadi kayak ceruk. Kebayang nggak? Ceruknya itu isinya limbah pabrik, isinya juga buangan air dari ini karena lahan reklamasinya itu dibuat tinggi gitu.
Aduh, tega banget ya. Kan mereka bikin tinggi. Tinggi udah mereka hitung supaya mereka nggak kebanjiran kan. Jadi reklamasinya itu lebih tinggi daripada pesisirnya Teluk Jakarta. Nah, ini kan jadi gimana ya? Kalau kita lihat dari sisi tanggul Giant Sea Wall itu dibayar sama didanai oleh APBN dan APBD, APBN ya. Tapi yang menikmati reklamasinya itu adalah pengembang-pengembang oligarki, Sembilan Naga kan gitu. Jadi mereka itu tidak mengeluarkan uang untuk membendung laut, tapi mereka mendapatkan keuntungan atas reklamasi yang dibuat. Dan penduduk Jakarta di pesisir sampai ke pusat itu terkena imbasnya dalam bentuk banjir. Gimana coba? Ya, jadi sedimentasi yang disebabkan kan terjadi endapan-endapan terus begitu kan ya. Ini ada yang menghitung nih, ahli oceanografi namanya Pak Alan Koropitan nih, menghitung nih. Jadi sedimentasi yang terjadi karena reklamasi itu yang balik dan bersama dengan pasir-pasir itu 50 cm setiap tahunnya. Dan itulah yang kemudian menambah masalah dari Jakarta karena dia akan menghambat aliran sungai yang bukan dari muara, tapi aliran sungai yang ada di menjadi nadi dari kota Jakarta. Ya, nah jadi sahabat Dokter Tifa tahu semuanya kan, kenapa Jakarta harus pindah? Bukan karena Jakarta bakal banjir karena kutub mencair, bukan. Bukan karena Jakarta banjir karena dibanjiri oleh apa namanya oleh muka air tanah yang turun bukan, tapi Jakarta bakal banjir betul karena pembangunan reklamasi besar-besaran ini. Sekarang kebayang ya teman-teman, yang sekarang ini aja 6.600 hektar aja sampai ke Pik 2 aja sampai menimbulkan banjir yang seperti ini. Gimana ceritanya kalau pembangunan mereka teruskan sampai 35.000 hektar? Ya benar bahwa Jakarta tua ya itu akan banjir, bener, itu akan banjir. Nggak cuma sampai Monas, tapi juga sampai selatan. Itu bakal banjir karena Jakarta itu akan berubah menjadi sebuah danau gitu, lembah begitu ya. Karena yang reklamasinya tinggi, kemudian dari Bogor, dari Sentul, dari Depok, dari itu juga tinggi. Walhasil Jakarta yang tadinya itu bentuknya adalah sebuah daratan yang tinggi di selatan timur, kemudian rendah di utara, itu sekarang si utaranya karena reklamasi itu tinggi, ya kan, akhirnya Jakarta itu menjadi kubangan begitu, gitu, ya. Seperti itu sebenarnya faktanya teman-teman ya. Nah, sekarang lumayan kan, jadi makin cerdas ya. Ya, oke. Nanti lanjut lagi eksplorasi saya. Saya juga mengajak Anda untuk do your own research. Kita saling melengkapi dan silakan temuan Anda dituliskan di komentar. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu saya dapatkan, saya berikan penjelasan, saya akan berikan penjelasan. Saya akan terus riset ya, jurnal-jurnal, buku-buku, dan fakta-fakta itu saya adjust dengan scientific base dan reflective base dan segala macam base-base lah. Pokoknya valid lah ya, insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini datangnya adalah kebenaran dari Allah. Seandainya pun keliru, saya mohon maaf karena manusia itu harus terus belajar untuk bisa mencapai apa yang dimaksudkan Allah ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang valid yang bisa kita sebarluaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Jangan lupa subscribe, like, sama share-share. Insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Cheers!